nggak sih kamu? Indonesia pada tahun ini pernah mengalami deflasi loh. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi sebesar 0,09% pada Februari 2025 secara tahunan. Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi, ini merupakan pertama kalinya terjadi deflasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Singida Aprita dengan MPM akhir 64. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Di video kali ini kita bakal membahas nih fenomena deflasi yang terjadi pada Februari 2025 kemarin. Nah, kita bakal mengupas mengenai penyebab utamanya, dampaknya, serta strategi yang diambil oleh pemerintah. Sebelum masuk ke materi-materi tersebut, kita bakal mempelajari dulu nih terkait deflasi. Kita harus paham terlebih dahulu apa itu deflasi. Jadi teman-teman, deflasi itu adalah situasi di mana harga barang atau harga jasa itu turun. Nah, dalam situasi kali ini, BPS itu mencatat bahwasanya CPI itu turun di Februari 2025. Nah, untuk lebih jelasnya, video yang saya unggah ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa deflasi terjadi dalam kondisi ekonomi Indonesia, lalu menganalisis apa implikasinya bagi ekonomi, bisnis, dan juga masyarakat, serta menarik pelajaran strategis yang bisa dipakai oleh bisnis agar lebih siap nih dalam menghadapi perubahan harga dan juga kondisi pasar. Oke. Kita langsung ke data dan juga fakta utama. Nah, menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, angka MOM pada Februari 2025 sebesar 0,48%, sedangkan angka YOD sebesar 1,24%. Terdapat pula data YOY yaitu sebesar 0,09%. Penyumbang utama dari deflasi kali ini adalah diskon tarif listrik dan juga penurunan harga komoditas pangan seperti cabai merah dan juga bawang. Pada bulan Februari 2025, terdapat 33 provinsi yang mengalami deflasi. Di antaranya ada Papua Barat dengan angka sebesar 1,98%, Bengkulu 1,26%, dan juga Sulawesi Selatan dengan angka 1,09%. Serta masih banyak lagi provinsi lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Lantas, kok bisa sih deflasi ini muncul dalam konteks Indonesia? Oke, jadi ada beberapa faktor sih teman-teman. Yang pertama itu ada intervensi pemerintah. Contohnya seperti diskon listrik dan juga tarif transportasi, di mana hal ini mendorong penurunan harga secara signifikan. Lalu ada juga penurunan biaya input atau produksi lokal yang pulih. Lalu yang terakhir ada permintaan yang masih rendah atau konsumen yang selalu berhati-hati, yang terlalu berhati-hati, yang menyebabkan produsen itu sulit untuk menaikkan harga mereka. Lantas, apa yang harus kita lakukan nih sebagai produsen yang mengelola bisnis untuk menghadapi deflasi ini? Jadi, untuk bisnis itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu evaluasi rantai pasok dan juga biaya produksi agar siap jika harga komoditas naik ataupun turun. Lalu, diversifikasikan produk yang harganya responsif terhadap perubahan pasar, serta tingkatkan loyalitas pelanggan agar tidak hanya bergantung pada penurunan harga. Sedangkan untuk kebijakan pemerintah perlu menjaga regulasi harga dan juga subsidi secara tepat untuk menghindari efek lonjakan kembali. Lalu, Bank Sentral juga harus memantau permintaan dan juga inflasi inti agar kebijakan moneter tetap responsif. Kesimpulannya, deflasi yang terjadi pada Februari 2025 itu bukan sekedar anomali statistik, teman-teman, melainkan cerminan kondisi ekonomi yang lebih kompleks. Bisnis, konsumen, dan juga pembuat kebijakan dapat nih belajar dari fenomena serta peristiwa ini untuk menghadapi perubahan pasar berikutnya. Oke, sampai di sini saja video ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan.
Dan saya berterima kasih kepada kalian yang telah menonton hingga akhir. Saya Tiara Smida Prita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.